Baik rekan-rekan sekalian, setelah kita mempelajari konsep yang berkaitan dengan demokrasi, civil society, kita sekarang melihat tentang pemolisian atau policing. Apa yang dimaksud dengan pemolisian atau policing? Ini dapat dikatakan sebagai segala usaha atau upaya yang dilakukan oleh polisi pada tingkat manajemen ataupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan keteraturan sosial. Pada konteks seperti ini kita bisa melihat bahwa pemolisian secara garis besar dapat dilihat ada model konvensional dan ada model-model yang kontemporer. Ini permasalahan dua bidang ini bukan benar salah, tetapi kita bisa menunjukkan bahwa model konvensional adalah reaktif, lebih mengedepankan pada penegakan hukum, lebih menonjolkan pada crime fighter atau memerangi kejahatan. Namun demikian banyak kritik dari berbagai pemikir-pemikir tentang polisi dan pemolisiannya bahwa polisi ini ternyata dikatakan tidak mencegah. Apa yang dilakukan polisi hanya seperti pemadam kebakaran atau fire brigade policing. Sehingga ada pemikiran baru bagaimana secara kontemporer pemolisian ini ditumbuh kembangkan. Salah satunya adalah melalui kemitraan. Yang kedua adalah berupaya untuk memecahkan masalah atau mencari akar masalah dan menemukan solusinya atau problem solving. Yang selanjutnya adalah mengutamakan pencegahan dan juga dilaksanakan secara proaktif. Jadi proaktif ini artinya ada atau tidak ada masalah, polisi terus melakukan kegiatan, dan kalaupun ada masalah bisa segera cepat untuk menyelesaikannya. Nah, di sini keberadaan polisi ini juga bisa menjadi simbol, menjadi ikon. Karena di dalam pemolisian yang kontemporer, polisi ini bereaksi dengan cepat, bekerja dengan tulus, dan ini akan menjadi ikon untuk mewujudkan keamanan dan rasa aman. Atau setidaknya keberadaan polisi dapat mengurangi adanya ketakutan warga masyarakat akan adanya kejahatan atau tindak kriminal. Dan polisi berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau kita melihat bahwa polisi ini bekerja ada dua ranah, ranah birokrasi dan juga ranah masyarakat. Di dalam ranah birokrasi kita bisa melihat atau mengkategorikan dari kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan? Pemimpin ini dapat ditunjukkan pada policy atau kebijakan. Bagaimana mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk membangun model pemolisian yang proaktif, problem solving, pencegahan, dan seterusnya. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana secara administrasi ini ditumbuh kembangkan, baik untuk sistem perencanaannya, yang kedua pembinaan sumber daya manusianya, ketika yang berkaitan dengan sarana prasarana atau logistik dan anggaran. Kemudian yang selanjutnya adalah di bidang birokrasi, bagaimana pola-pola operasionalnya yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontingensi. Nah, konteks seperti inilah yang kita harus jabarkan dan bahas. Yang rutin tentu kita melihat dari kalender Kaptimas dengan intel dasar, dengan perkiraan intelijen. Ini bisa menjadi suatu program-program rutin yang terus dilakukan. Dan kemudian yang bersifat khusus, konteks ini dapat dikaitkan dengan kegiatan protokoler kenegaraan, kegiatan politik, operasi-operasi kepolisian yang terpusat maupun mandiri kewilayahan. Dan juga pada konteks kontingensi, ini yang disebabkan karena manusia, misalnya ada konflik atau ada perkelahian atau demonstrasi dengan melibatkan massa besar dengan berbagai hal. Ini bisa dilakukan. Kemudian juga berkaitan dengan
adanya kerusakan infrastruktur. Ini juga berdampak untuk masalah kontingensi dan yang berkaitan dengan alam atau bencana alam. Ini ternyata kita juga menghadapi hal-hal yang sifatnya pandemi atau ada wabah. Nah, konteks seperti ini bagaimana polisi tetap mampu menjaga keteraturan sosial, mampu untuk mengatasi berbagai masalah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi secara beradab. Dan satu lagi kita bahas bahwa ranah pekerjaan polisi ada pada masyarakat. Ranah pekerjaan polisi di masyarakat adalah pertama berkaitan dengan kemitraan. Bagaimana polisi bersama para stakeholder, para pemangku kepentingan lainnya bisa bersama-sama untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi. Nah, tadi kalau katakan ini civil society tentu membuat wadah. Kalau dulu kita kenal ada forum kemitraan polisi masyarakat. Ini FKPM. Tetapi kita kalau mengkritik, kenapa FKPM tidak berjalan? Karena ini konteksnya top down. Ini perintah dari atas. Ini wajib begitu. Sehingga anggota dari FKPM ini juga meminta bagian, meminta haknya. Ini bukan menjadikan suatu civil society, ini mungkin menimbulkan, ya boleh dikatakan, kalau mohon maaf kalau saya secara kritikal mengatakan ini bentuk preman baru atau minta hak yang lain. Semestinya forum atau dewan atau asosiasi ini dibangun bottom up sehingga warga menyadari adanya kebutuhan keamanan dan rasa mereka peka, peduli, mau berbela rasa. Karena gerakan daripada civil society adalah gerakan moral, membangun solidaritas sosial. Bukan semata-mata untuk mencari sesuatu atau kepentingan sesuatu, tetapi adalah untuk dapat mewujudkan atau memelihara keteraturan sosial di komunitasnya. Ini yang berkaitan dengan politik. Yang kedua adalah pelayanan publik. Bagaimana kepolisian di dalam memberikan pelayanan publik ini tentu prima. Kita seringkali mengartikan pelayanan publik ini menurut saya hanya pada konteks-konteks tertentu. Tapi saya mencoba mengkategorikan ada beberapa bagian untuk pelayanan kepada publik. Pertama, pelayanan keamanan. Yang kedua adalah pelayanan keselamatan. Ketiga adalah pelayanan hukum. Keempat adalah pelayanan administrasi. Kelima, pelayanan informasi. Dan keenam, pelayanan kemanusiaan. Jadi ini konteks yang harus kita bangun bersama. Bagaimana mewujudkan daripada pelayanan kepada publik yang tentu prima. Apa yang dapat dikatakan pelayanan itu prima atau memenuhi standar prima? Yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Pada konteks seperti ini, kita bagaimana mewujudkannya sebagai inisiatif anti korupsi, sebagai reformasi birokrasi, tentu dengan sistem online, sistem elektronik. Ini yang harus dipahami bersama, bagaimana nanti sistem implementasinya dapat dibangun dan dapat diselesaikan melalui e-policy. Kemudian yang selanjutnya di ranah masyarakat adalah polisi bagaimana memecahkan masalah atau problem solving. Konteks problem solving di sini adalah bagaimana polisi dengan warga masyarakat ini sama-sama mengutamakan pencegahan. Bagaimana mencegah? Tentu membuat model. Sehingga pada konteks seperti ini, bagaimana untuk call center, command center menjadi sangat penting. Model-model sistem pengamanan di kota, di wilayah, di lingkungan, di komunitas ini juga penting. Dan pada ranah masyarakat juga diperlukan adanya networking atau artinya jejaring. Bagaimana kita punya jejaring mitra-mitra yang bisa menjadi agen-agen perubahan. Bagaimana untuk bisa menjadi bagian sistem informasi komunikasi dan juga untuk problem solving.